Dan salam Rasul tercinta, pembawa rahmat alam semesta. Sarhil kami tampilkan segera salam sebagai pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kabupaten Pelawan, negeri yang besar, negeri beragama dan beradat. Hadirin hari ini apa kabar? Semuanya sehat? Dahulu bangsa Indonesia dikenal karena karakter rakyatnya yang berbudi pekerti, santun dan beragama. Namun hadirin, saat ini karakter anak bangsa berada dalam kehancuran. Narkoba merajalela, tindakan asusila menghiasi pemberitaan di berbagai media. Pencurian dan begal selalu ada di sekitar kita. Tawuran dianggap hal yang biasa, bahkan pembunuhan terjadi di tengah-tengah keluarga. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas rusaknya karakter anak bangsa kita? Bukan lautan, hanya kolam susah. Indonesia selalu banyak masalah, dari kasus KKN sampai narkoba. Indonesia yang paling juara. Orang bilang negeri kita negeri kaya, kok masih belum sejahtera. Orang bilang tanah kita tanah surga, narkoba serta ganja merajalela. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Hehehe, sungguh terlalu. Betul hadirin. Mas Nur Muslim dalam karyanya Pendidikan Karakter Menjauh Tantangan Multidimensional halaman 43 mengatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ciri sendiri Sesama manusia, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Di era digitalisasi saat ini telah membawa dampak yang luas di belahan bumi manapun, tak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia. Dampak digitalisasi ini ibaratkan laksana pisau bermata dua, yakni positif dan negatif. Jika dampak negatif lebih dominan mewarnai suatu negeri, maka akan terjadi krisis multidimensional yang pada akhirnya terkikisnya karakter suatu bangsa. Disinilah urgennya Al-Quran untuk menanamkan dan meluruskan karakter anak bangsa. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Ada landasan firman Allah di dalam surat Al-Arif ayat 6 yang berbunyi,
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakakan Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di dalam tafsir Al-Maraghi yang wafat tahun 1364 Hijriah, jilid 10 halaman 198 dijelaskan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar bermakna Buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, memperkokoh keimanan agar tidak terlarut dalam bujuk rayuan setan, dan senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. tafsir tersebut mendeskripsikan betapa peran keluarga sangat menentukan dalam pembentukan karakter anak bangsa. Buya Hamka wafat tahun 1326 Hijriah. Dalam tafsir Al-Azhar mengungkapkan, keluarga adalah lingkungan pertama pendidikan bagi setiap anak dalam komponen keluarganya. Maka orang tua wajib Membimbing, mengarahkan sekaligus menjadi contoh tauladan sehingga akan terciptanya generasi yang membanggakan orang tua. Penjelasan Buya Hamka ini mengingatkan bahwa sangat ditentukan oleh peran orang tua dalam keluarga. Jika melihat ke belakang, di mana Ki Hajar Dewantara jauh sebelumnya telah memberi isyarat dalam dunia pendidikan yang berpilarkan cipta, Rasa dan karsa, bermakna bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, knowledge, tetapi juga mengasah afeksi moral sehingga untuk menghasilkan kepentingan orang banyak. Pendidikan pada umumnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk transformasi ilmu dan peradaban. Begitu juga pendidikan dalam Islam adalah suatu proses edukatif yang mengarahkan kepada pembentukan akhlak dan kepribadian. Ini berarti pendidikan berkarakter bukan suatu proses penerapan syariat, ibadah, dan bermuamalah. Apalagi dalam keluarga, orang tua yang harus menentukan masa depan dan kepribadian, bahkan keyakinan anak itu sendiri. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Lalu, bagaimana prinsip mendidik anak dengan baik dan benar? Al-Quran telah menjelaskan dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
pula ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang wafat tahun 1436 Hijriah dalam tafsir Al-Wasit jilid 3 halaman 102 menjelaskan, pesan Luqmanul Hakim terhadap anaknya tersebut merupakan cerminan tanggung jawab orang tua dalam komponen keluarga adalah untuk menanamkan akidah menyelamatkannya dari pernak-pernik kemusyrikan. Demikian pula yang diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah di dalam tafsir Al-Quran halaman 91. Dari keluarga yang unggul akan lahir anak bangsa yang unggul, yang berakhlakul karimah, pandai mempertahankan akidah, santun dan hormat kepada orang tua. Demikian pula orang tua dalam mendidik dan membawa anaknya ke jalan yang benar tidak henti-hentinya berdoa agar anaknya menjadi anak masa depan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadir yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim halaman 333 mengingatkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang tokoh dan pelopor Islam, Syekh Hasan Al-Banna yang wafat tahun 1368 Hijriah menyebutkan bahwa pendidikan menurut Islam mencakup 10 aspek, yaitu bersihnya akidah, Lurusnya ibadah, kuku akhlaknya, mampu mencari kehidupan, luasnya kemampuan berpikir, kuat fisiknya, teratur urusannya, perjuangan diri sendiri, memperhatikan waktunya, bahkan bermanfaat bagi orang lain. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Manusia yang beriman tetapi tidak memiliki ilmu, maka ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya hadirin, manusia yang berilmu tetapi tidak memiliki iman, maka ia akan menjadi jahat dan buas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Saudara, dengan ilmu hidup semakin mudah, dengan akhlak hidup semakin bermarwah, Dengan iman hidup semakin terarah, dan dengan ilmu hidup semakin indah. saudaraku, oleh karenanya tak salah jika kita simak nasihat orang tua kita dahulu. Jauh rezeki